Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tumpuan atau stack. Jadi, apa itu tumpukan atau stack? Tumpukan atau stack adalah struktur data yang memungkinkan penambahan dan pengambilan data dilakukan dari satu ujung yang disebut puncak. Termasuk juga struktur data, termasuk juga cara mengatur data tumpukan ini dengan memungkinkan penambahan dan pengambilan data yang dilakukan dari satu ujung yang disebut puncak. Sesuai dengan namanya, struktur data ini digambarkan seperti keadaan misalnya tumpukan piring atau tumpukan buku. Cara yang paling mudah untuk meletakkan piring ke dalam tumpukan adalah dengan menaruhnya di bagian puncak, begitu juga kalau piring diambil. Sama halnya dengan tumpukan buku, ketika Anda mau mengambil sebuah buku, tentu saja Anda di tumpukan tersebut tentu saja Anda mengambil dari atas dulu, dari bagian puncaknya dulu, atau tumpukan yang paling atas dulu, kemudian baru nanti menuju ke tumpukan yang diinginkan, atau ke deretan atau ke tumpukan bagian buku yang diinginkan. Yang sangat tidak memungkinkan kalau kita langsung mengambil dari bagian bawah, dari tumpukan buku yang sedemikian banyaknya itu ya. Itu adalah konsep dari tumpukan atau stack yang nanti diterapkan dalam struktur data ini. Jadi data itu dilakukan penumpukan atau diatur atau dikelola secara bertumpuk. Ya, nanti pengambilan datanya dilakukan dari satu ujung, baik penambahan maupun pengambilannya dilakukan dari satu ujung yang disebut puncak. Kita perhatikan gambar berikut ini. Kita mulai dari yang sebelah kiri, ada tumpukan kosong. Kemudian di situ ada tumpukan yang berisi 3 elemen. Ada tumpukan anggap aja itu buku ya. Ada buku A, kemudian di atasnya diberikan buku B, kemudian di atasnya lagi paling atas ada buku C. Ketika melakukan pengambilan tumpukan tersebut, pengambilan selalu dari puncak tumpukan. Jadi tumpukan akan diambil dari buku C dulu atau dari ini dulu, dari data C dulu. Selanjutnya B dan terakhir A, nanti sampai tumpukan itu kosong. Sehingga tumpukan memiliki sifat yang namanya last in first out. Last in first out. Jadi yang terakhir masuk, pertama kali dia akan keluar. Data yang terakhir kali dimasukkan akan menjadi data yang pertama kali dikeluarkan. Implementasinya apa? Untuk stack ini, nanti kita bisa gunakan list dengan pointer untuk variabel length stack yang ukuran stacknya bervariasi. Sedangkan untuk yang ukuran stacknya sudah dibatasi atau tidak dapat tumbuh, itu nanti kita gunakan array untuk fixed length stack ya. Jadi untuk panjang variabel atau panjang tumpukan atau banyaknya tumpukan yang bervariasi, kita bisa gunakan pointer gitu ya, daftar dengan pointer. Kemudian kalau untuk tumpukan yang batasnya sudah dibatasi, tidak dapat ditambah lagi atau tidak dapat dari maksimalnya tentunya ya, dari maksimal tumpuannya tidak dapat ditambah lagi, itu nanti termasuk kategori fixed length stack ya. Jadi fix ya, panjangnya atau banyaknya tumpukan sudah fix. Itu nanti kita akan menggunakan teknik array ya. Untuk itu kemarin saya sudah sampaikan dari awal pertemuan sebelumnya, array ini nanti akan sering digunakan ya. Masih ingat dengan pengertian array ya. Jadi salah satu tipe variabel yang digunakan, jenis data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang sejenis tipe datanya. Penjelasannya seperti ini. Jadi stack yang pertama, stack atau tumpukan terdiri dari elemen S dalam kurung siku karena array itu nanti dari mulai 1 sampai ke bagian atas atau top. Kemudian S yang ke 1 itu nanti ya, S yang ke 1 ini adalah elemen pada dasar stack, elemen paling bawah, jadi bagian paling bawah. Dan S top ini adalah elemen pada puncak stack atau tumpukan tersebut. Yang bagian bawah nanti tumpukan itu S yang ke 1, kemudian nanti disusul S kedua, S ketiga, S keempat, dan seterusnya sampai
yang paling atas tumpukannya itu S top. Jika top kosong berarti atau top -1 berarti stuck itu kosong. Nanti untuk melakukan pengecekan apakah stuck itu kosong, kita bisa gunakan ini ya, perintah apakah top dalam keadaan 0 atau dalam keadaan -1. Kalau iya atau true berarti nanti stucknya kosong. Ketika topnya mencapai ke n itu adalah jumlah elemen terbanyak atau maksimal tumpukan yang bisa dilakukan, berarti stuck sudah penuh. Jadi misalnya tumpukannya ada 8 maksimalnya. Ketika kita melakukan kondisi top, if top sama dengan 8, kalau true berarti tumpukan tersebut sudah dalam keadaan penuh atau tidak bisa ditambah lagi. Kalau penuh tentu saja tidak bisa ditambahkan lagi ya. Kalau stack yang diimplementasikan dengan list itu ukurannya bisa tidak terbatas tadi ya, pointer tadi ya. Dan itu akan mengikuti ruang memori yang tersedia. Sedangkan pada array tadi sudah bisa dibatasi sehingga nanti ruang memori yang tersedia bisa kita alokasikan. Untuk unbound stack itu pemeriksaannya diperlukan dengan cara apakah masih ada ruang memori yang tersedia untuk elemen yang baru. Ini agak berbeda dengan yang tadi ya, bound stack tadi ya, dengan array. Stack yang diimplementasikan dengan array ini disebut fixed length stack, tadi sudah disampaikan di sebelum slide ini, karena ukurannya tidak bisa berubah. Sedangkan stack yang diimplementasikan dengan list disebut variable length stack, jadi bervariasi nanti. Panjang stacknya atau maksimal atau tumpukan stacknya, banyak tumpukan stacknya atau tumpukannya itu akan bervariasi karena ukurannya bisa berubah sesuai dengan penambahan dan penghapusan elemen. Penerapannya sebenarnya kemana stack itu ya? Apakah ini struktur data ini sebenarnya nanti digunakan di kehidupan sehari-hari? Tentu saja ya. Karena di sini ada beberapa penerapan, yaitu yang pertama membalik string. Ketika ada coding atau perintah script untuk membalik string, misalnya buku ya, buku itu kan BUKU. Kalau dibalik nanti ada UKUB gitu ya, cukup gitu ya, dan seterusnya itu nanti ada seperti itu. Bagaimana algoritma untuk membalik string tersebut itu digunakan teknik stack ini ya, tumpukan nanti itu ya. Penerapan yang kedua yaitu mengkonversikan bilangan sistem desimal ke sistem biner. Ya, karena di dalam sistem desimal nanti itu bagaimana nanti bisa dikonversikan ke sistem biner. Itu dengan cara stack juga. Nanti bisa dicari contohnya di internet banyak sekali. Kemudian yang ketiga mengevaluasi ekspresi aritmatika. Ekspresi aritmatika itu ada beberapa rumus ya. Misalnya A tambah B kemudian kali C. Nah, itu nanti dievaluasi kira-kira nanti prioritasnya yang dikerjakan yang sebelah mana dulu. Nah, itu nanti juga bisa menggunakan stack. Kemudian memproses pasangan tanda kurung dalam suatu ekspresi. Itu nanti kaitannya dengan ekspresi aritmatika ini. Operasi-operasi yang ada pada tumpukan itu antara lain yaitu menambah ini ya. Menambah tumpukan. Itu dikenal dengan istilah push, menambah ya. Jadi ada tumpukan atau ada tumpukan apapun, buku misalnya atau mungkin tumpukan piring, kita melakukan penambahan pada tumpukan tersebut itu dianggap melakukan operasi push. Sebaliknya untuk mengambil itu dikenal istilah pop. Jadi ada beberapa tumpukan buku misalnya, kita ambil dari atas 1, kemudian 2 dan sebagainya, itu berarti Anda melakukan operasi yang namanya operasi pop atau mengambil tumpukan ya. Ya, dua ini yang sering terjadi nanti di dalam operasi tumpukan itu ya. Untuk yang selebihnya nanti sebenarnya hanya sifatnya pendukung, tapi juga penting di sini. Mengecek apakah stack penuh, itu nanti operasinya disebut is full. Jadi ini nanti akan ditanya apakah is full. Kalau true berarti penuh, kalau false kebalikannya pasti belum penuh. Atau masih bisa ditambah lagi. Ya, pasangannya lawanannya di sini mengecek apakah stack kosong is empty. Nanti dalam coding nanti akan digunakan beberapa function ini. Ya, kita akan buat untuk mengecek apakah stack kosong. Is empty berarti kalau true berarti kosong, bisa kita tambahi. Kalau tidak berarti ada isinya. Artinya
belum tentu penuh. Yang pasti biasanya hanya dilakukan pengecekan SMT ini ketika kita mau mengambil ya, mengambil. Kalau SMT tentu saja tidak ada yang bisa diambil ya. Tapi kalau penuh ini dilakukan pengecekan ketika akan menambah. Kalau menambah tumpukan ketika full tidak akan bisa dilakukan, tidak jadi. Tapi kalau false is full-nya berarti nanti bisa menambah. Sebaliknya ini kalau empty-nya false berarti tidak kosong, masih bisa diambil lagi ya. Ini jadi ada gandengannya ini ya. Ada kaitannya. Ada lagi operasi yang dinamakan clear ya. Operasi pada tumpukan itu membersihkan stak clear. Jadi ketika memang kita membutuhkan untuk tumpukan itu kosong semuanya, langsung aja dengan cepat kita bisa membersihkan stak tersebut dengan clear. Yang terakhir kita bisa melakukan pencetakan isi tumpukan tersebut print, sehingga kita bisa mengetahui tumpukannya terdiri dari apa saja, kemudian yang paling bawah tumpukan apa, yang paling atas tumpukan apa. Ini adalah beberapa operasi nanti yang dapat dilakukan dalam stack yang tentu saja nanti kaitannya dengan coding untuk melakukan stack pada sebuah tumpukan atau melakukan tumpukan pada sebuah data. Aturannya di sini ada yang pertama, ini mendefinisikan max atau stack untuk maksimum dulu. Ini kalau dalam bahasa C++ nanti ada define max stack. Ini artinya dia mendeklarasikan konstanta ya. Beda dengan variabel kemarin ya. Variabel kemarin itu adalah tempat atau wadah atau ruang untuk menampung data yang bersifat sementara atau bersifat tidak permanen dan bisa berubah-ubah. Ya. Misalnya masih ingat ya kemarin string kemudian spasi nama, berarti itu menciptakan atau mendeklarasikan sebuah variabel namanya nama, tipe datanya string gitu ya. Kalau untuk angka, iya betul integer ya, jadi integer angka, berarti ada variabel dengan nama angka, tipe datanya integer int gitu ya. Masih sekali semua saya mengingatkan yang pertemuan kemarin atau materi sebelumnya itu variabel biasa. Kemudian nanti ada variabel array juga ya. Nah, nanti kita akan temui juga dalam stack ini. Kembali ke sini, kalau kita mau mendeklarasikan sebuah variabel atau yang tetap yang tidak berubah-ubah selama coding itu jalan, selama program itu jalan, namanya konstanta, konstan berarti ya. Di sini dengan nama max stack, ini sih bebas namanya ya, boleh tumpukan paling atas boleh atau jumlah stack, jumlah tumpukan juga boleh, terserah. Yang penting kita memberi nama konstanta atau variabel itu sesuai dengan maknanya ya, sesuai dengan fungsinya. Oh, ini untuk menyimpan tumpukan yang paling atas atau ini untuk menyimpan jumlah tumpukan yang bisa dilakukan 15 ya. Jadi dia nanti membuat sebuah konstanta namanya max stack, nilainya isinya 15. Berikutnya setelah yang tadi mendefinisikan konstanta untuk jumlah tumpukannya, yang berikutnya kita mendefinisikan atau mendeklarasikan tumpukan dengan menggunakan struct. Nah, ini adalah juga nanti Anda kenali lagi di algoritma dan pemrograman di praktikumnya. Ini adalah tipe data yang terstruktur ya, struct ini ya. Jadi kalau kita mau membuat semacam kumpulan data jadi satu, itu gunakan struct nih ya. Nanti kalau di OOP namanya ini kelas, jadi ya kelas jadi objek nanti, karena di dalamnya ada beberapa atribut-atribut. Kalau di dalam object oriented nanti ada satu lagi namanya method ya. Kalau di sini hanya data-data saja, data apa saja ya. Misalnya kita buat nanti contoh yang lain ya, saya berikan contoh yang lain. Misalnya untuk analoginya struct mahasiswa gitu ya. Nanti apa saja datanya di dalamnya. Misalnya string nama, string name gitu ya. Kemudian apalagi integer atau mungkin float ya, IPK gitu ya. String alamat ya. Apalagi mungkin nanti yang berhubungan dengan mahasiswa itu nanti bisa kita letakkan di sini, kemudian nanti kita bisa akses datanya melalui nama strukturnya ini.
Ya, kembali ke sini lagi kita mendeklarasikan sebuah variabel yang memang kita buat untuk satu kesatuan ini dengan nama struct, tipe datanya structure. Isinya apa saja? Isinya top, nanti dia untuk menyimpan variabel atau nilai paling atas. Kemudian untuk menyimpan data-datanya itu gunakan integer data max struct. Masih ingat kalau ada variabel kemudian ada kurung sikunya ini berarti dia jenis variabelnya variabel array. Ya, betul, variabel array. Jadi ada variabel yang tipe datanya dan fungsinya nanti digunakan untuk menyimpan data-data yang sejenis ya tipenya. Ini untuk apa? Yang tadi top sudah ya. Yang kedua ini nanti menyimpan isi data dari tumpukan tersebut. Karena banyak, tidak hanya satu tumpukan, kita gunakan teknik array ya. Jadi nanti ada data kesekian, data ke 0, data ke 1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Itu berarti tumpukan yang kesian, tumpukan yang kesian, tumpukan sian, tumpukan yang ke 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi menggunakan konsep analogi array ya. Jadi array nanti itu sebenarnya fungsinya banyak, bisa digunakan untuk ya sebenarnya hampir semua struktur data nanti kita bisa gunakan, dan memang untuk paling mudahnya kita gunakan tipe data array untuk mengimplementasikan tumpukan atau mungkin teknik-teknik struktur data yang lain nanti dalam pembahasan kali ini ya. Setelah itu kemudian membuat variabel array sebagai implementasi struct. Jadi nanti ini membuat variabel namanya tumpuk gitu ya. Tipe datanya apa? Biasanya kan di depannya ada tipe datanya ya, entah itu string atau mungkin integer atau mungkin float, atau mungkin boolean atau bool, titik koma paling pasti diakhiri gitu ya. Ternyata di sini tipe datanya struct, tipe datanya tumpukan tadi ya, atau structure tadi. Jadi dengan secara otomatis suatu variabel dengan namanya tumpuk ini dia akan nanti terdiri ini aja ya. Top, ada topnya, ada data max struct-nya. Nanti cara penggunanya bagaimana kita akan ikuti lagi berikutnya. Yang pertama kita buat function atau fungsi untuk melakukan penambahan data pada struct atau pada tumpukan. Ya, jadi kita gunakan ini ya void. Ya, jadi kalau hanya sekedar diperintah ya, tidak ditanya berarti nanti atau mengerjakan saja ya, tidak mengembalikan nilai, kita gunakan void ini ya untuk membuat sebuah fungsi atau function atau metode ya, saya kenalkan metode gitu ya, metode. Nanti banyak istilahnya sebenarnya, ada prosedur, ada subroutine, ada function, ada metode, atau mungkin ada prosedur dan sebagainya. Kalau ada function atau metode ya maaf ya, kalau ada metode yang tidak mengembalikan data atau hanya sekedar untuk melakukan perintah ya, sekedar untuk menjalankan, itu dinamakan nanti prosedur ya, jadi prosedur ya. Jadi di sini bukan function sebenarnya, tapi lebih tepatnya pada prosedur karena tidak melakukan tidak membutuhkan pengembalian data, tidak membutuhkan jawaban data lagi karena hanya sekedar melakukan. Nanti akan kalian pelajari sebenarnya metode ini sebenarnya dalam Alpro. Nah, saya pernah sampaikan sebenarnya mata kuliah ini harusnya ada sebelum Anda mengambil Alpro. Maaf, sebelum Anda harus mengambil Alpro dulu baru mata kuliah ini ada. Ya, jadi kalau Anda bareng dengan Alpro berarti ya nanti secara tidak langsung Anda sudah belajar langsung menerapkannya. Void, nama metodenya apa? Push misalnya atau tambah gitu boleh, atau mungkin yang lain boleh. Ini bebas ya. Kemudian dalam kurungnya itu adalah nanti argumen atau parameter ya yang akan dilewatkan atau dikirimkan ketika kita melakukan pemanggilan perintah metode push ini ya. In data. Jadi nanti ada variabel parameter data, tipe datanya integer yang nanti akan dilewatkan atau dikirimkan sekalian ketika kita memanggil metode ini ya, push ini ya. Jadi metode-metode itu sebenarnya dibuat untuk apa
atau function itu atau prosedur-prosedur itu dibuat untuk apa? Kenapa harus ada prosedur? Kenapa harus ada function atau metode? Sebenarnya untuk meminimalisir dari coding Anda atau mengefisienkan juga coding Anda. Kalau kita melakukan suatu perintah atau instruksi beberapa kali, gitu ya, dan itu terus instruksi itu sebenarnya akan sering muncul di dalam coding Anda atau di dalam program Anda, lebih baik Anda masukkan atau buatkan dia menjadi metode atau function atau prosedur. Karena nanti tinggal manggil gitu aja. Tidak perlu nanti menulis ulang ya. Meskipun ada copy paste, tapi sebenarnya esensinya bukan itu ya. Esensinya adalah membuat coding atau program yang efisien, bentuknya ramping, tidak terlalu banyak baris ya. Kembali ke sini lagi, isi metodenya apa? Push itu, isi metodenya ini adalah tumpuk tadi. Masih ingat tumpuk tadi adalah sebuah variabel yang tipe datanya struct atau dari structure struct ini ya. Kalau mau menggunakan variabel yang ada di dalam struct ini, kita tuliskan nama ininya depannya, nama yang nama kelompoknya ini, nama kelompoknya ya, kemudian titik, nama induknya lah, titik, kemudian baru ini nama variabelnya. Contohnya di sini karena sudah dipakai oleh tumpuk atau dideklarasikan untuk variabel tumpuk, berarti tumpuk titik top. Top itu tadi kalian di dalam sini tadi. Top plus artinya sama pernah saya singgung, plus artinya tumpuk titik top sama dengan tumpuk titik top ditambah 1 gitu ya. Jadi kalau ada misalnya angka plus gitu ya, itu sama saja penulisannya dengan angka sama dengan angka ditambah 1 titik koma terakhir ya. Jadi dilakukan penambahan top yang semula posisi ini ya. Jadi ini mengatur posisi topnya. Nanti kalau misalnya sudah baru mulai itu kan 0 ya, mestinya mulainya 0 topnya, nanti ditambah 1 berarti oh ini adalah tumpukan yang ke-1. Jadi nanti dia akan masuk ke sini. Tumpuk top ini oh 1. Sedangkan tumpuk titik data ini nanti adalah data keberapa? Data ke-1 sama dengan datanya. Isi dari variabel data yang dikirimkan dari sini. Kalau di sini nanti push 30 misalnya, nanti berarti ini tumpuk yang keberapa ini, data yang keberapa nanti kesekian lah misalnya. Itu sama dengan 30 gitu ya. Seterusnya gitu ya. Dan yang ini hanya untuk mencetak ya, check out ini ya. Out layar ya. Itu untuk mencetak tulisan di layar kalau nanti dijalankan. Tulisannya apa yang dicetak? Data. Kemudian ini adalah data yang kesekian, data berapa tadi itu sudah masuk ke dalam stack. Nah, nanti saya akan demokan nanti dalam video berikutnya ya. Fungsi kedua atau metode kedua yaitu pop. Tadi menambah, sekarang mengambil. Kalau mengambil itu hanya dengan mengurangi topnya aja atau dengan mengurangi status tumpukannya sekarang ini berada di berapa sih ya, dengan cara dirubah top minus gini ya. Jadi ini ada keterangan aja di layar, data teratas sudah diambil, lalu yang dilakukan adalah tumpuk titik top minus. Kalau tadi ada posisi yang sudah sampai ke 5, berarti 5 sama dengan atau 5 dikurangi 1 ya, berarti 4 ya. Jadi nanti data kelima sudah nggak ada. Sekarang hanya ada 4 data tumpukan itu ya. Yang ketiga is full, mengecek apakah stack penuh. Kemudian ini ada apakah full. Jadi ini memang harusnya diberikan ilustrasi dengan praktikum atau praktek dan ilustrasi dengan gambar atau video atau animasi. Ya, nanti untuk video berikutnya saya tambahkan itu nanti. Video pertama ini penjelasan dulu, konsepnya dulu. Yang ketiga ini is full, jadi mengecek apakah stack penuh. Ini keterangan integer is full gitu ya. Kemudian
ini ya. Ini hanya untuk data saja ya, 1 atau 0 itu aja. Jadi dia tidak menggunakan boolean, ternyata isful itu ya hanya menggunakan angka 1 atau 0 nanti ya. Kalau 1 berarti tumpukannya penuh, kalau 0 berarti tumpukannya sudah belum penuh ya. Ada perintah untuk ini, if tumpuk titik top ini ya. Ya, kemudian ini adalah function ya. Jadi ini function tadi. Kalau yang tadi void itu berarti tadi hanya metode atau prosedur yang tidak mengembalikan nilai, hanya menjalankan saja. Ya, ketika ada perintah push gitu berarti push berapa gini ya, push 30, berarti push 28, berarti menambah data ketumpukan yang ada dengan nilai 28 misalnya. Ya, tumpukan yang ada atau keberapanya di sini nanti bisa dilihat di sini. Kalau mengambil hanya pop itu aja nanti, berarti dia status tumpukannya sekarang keberapa, misalnya sudah kelima, hanya dikurangi aja 1, berarti nanti tinggal 4 itu aja. Jadi secara otomatis dia sudah dihapus nanti ya. Sedangkan yang mengecek ini dia menggunakan function ya, fungsinya bukan bool tapi fungsinya in. Jadi kalau ada fungsi atau sebuah metode yang mengembalikan nilai itu biasanya tipe datanya ada di depannya. In is full gitu nanti ya. Dan nanti penggunaannya itu kaitannya dengan sebuah variabel nanti. Kemudian apa isi fungsinya di sini? If tumpuk titik top sama dengan max stack ini 1, artinya kondisi sekarang top sekarang itu berapa ya. Jika dia memang pada saat ini isinya misalnya anggap aja 5 ya tumpuannya maksimalnya ya. Kondisi sekarang ketika dia di compare atau dibandingkan apakah kondisi pas posisi sekarang itu sama dengan 4 misalnya, karena kalau di dalam array nanti mulainya dari 0 ya, berarti kalau ada 5 tumpukan berarti 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi makanya ini di minus 1 ya. Jadi kalau ternyata kondisi atau status stopnya sekarang itu sama dengan maksimal stacknya, berarti dia sudah penuh sehingga dikembalikan nilainya 1. Kalau tidak 0. Untuk yang empty kebalikannya ini ya, function empty is empty. Kalau kondisi sekarang topnya itu berapa, ternyata sama dengan minus 1, berarti menang benar-benar kosong di situ ya. Tidak ada tumpukan, berarti akan mengembalikan nilai return 1. Jadi nanti kondisi is empty-nya 1 berarti oh ya kosong, berarti bisa ditambah data atau kita tidak bisa melakukan proses pengambilan data atau pop. Sebaliknya ini 0, return 0. Clear, membersihkan seluruh isi stack, hanya kembalikan aja topnya ke minus 1 aja. Kemudian ada cetak keterangan seperti ini aja. Menggunakan metode void clear misalnya. Bukan function ya, karena tidak mengembalikan nilai. Tidak ada returnnya tadi. Cetak pun demikian, masih void. Jadi gunakan perintah perulangan atau looping ya. Masih ingat kemarin sempat saya singgung looping ini. Ya, jadi beberapa hal yang harus Anda ketahui di struktur data sebenarnya syaratnya Anda harus sudah mengetahui bahasa pemrograman sebenarnya. Ya, tapi tidak mengapa ini bareng-bareng aja kita belajar. For kemudian dalam kurung ini in i itu mulai i-nya yang keberapa, tipe datanya in. Ya, nanti loopingnya mau yang keberapa, loopingnya mau pada kondisi saat ini, topnya ya. Kemudian sampai dengan i-nya nanti itu selama lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau i-nya sudah 0 artinya dia sudah ketumpukan yang ke bawah, nah nanti tidak akan dicetak. Kemudian loopingnya nanti tidak menaik tapi menurun ya, karena nanti kaitannya dengan tumpukan ya. Jadi last in first out tadi ini ya dikurangi, yang semula 5 misalnya ya, kemudian nanti dikurangi jadi 4, 3, 2, 1. Jadi nanti tercetaknya seperti tumpukan ya, tidak ada tumpukan misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena dibalik berarti nanti nyetaknya 5 dulu, kemudian 4, 3 dan seterusnya itu ya.
Jadi ada keterangannya tapi di sini ya, tumpukan ke berapa, tumpuk data yang ke berapa nanti. Ini ya perlu dipahami juga, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kenapa ada tanda seperti ini, check out ini ya. Ini untuk mencetak di layar, kemudian ganti baris, N ini tumpukan ke berapa. Ini akan mencetak hasil isi nilai I-nya ini ya. Saat ini berapa I-nya? Misalnya 5. Kemudian ada nyetak tulisan sama dengan, baru sebelahnya lagi nyetak nilai dari tumpuk data yang kelima. Berapa? Nanti sesuai dengan codingnya atau data yang diinputkan. Ya, tugasnya sebenarnya ini ya, tugas kelompok 3 orang. Langsung dikerjakan dan dikumpulkan nanti ya. Atau nanti saya lewatkan e-learning aja. Ini saya lewatkan e-learning aja nanti ya. Saya lewatkan e-learning, nanti bisa kerjakan 3, tapi masing-masing tetap mengirim nanti ya, karena supaya ada nilainya di masing-masing mahasiswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai stuck atau tumbukan. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan atau didiskusikan di forum diskusi atau forum chat yang ada di e-learning. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.